شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, dan juga sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kata para ulama, ini menunjukkan keutamaan Ramadan. Bahkan kalaupun keutamaan Ramadan hanya karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, itu sudah mencukupi, tidak membutuhkan yang lain. Padahal Ramadan ini keutamaannya banyak. Kenapa? Karena manusia ini menjadi beradab. Adab pertama, adabnya kepada Allah dengan bertauhid. Kemudian menjadi beradab, setelah beradab kepada Allah, beradab kepada manusia yang lain dengan hablum minan nas. Ini semua setelah turunnya Al-Quran. Manusia sebelumnya berada dalam masa kejahiliahan. Ya, bahkan ada bangsa besar waktu itu juga masih jahiliyah. Itu bangsa Romawi, bangsa Persia. Mereka negara besar, tetapi tidak mengenal Rabbnya, tidak mengenal Allah Ta'ala, sehingga mereka pun mengalami masalah besar dalam sisi penghambaan mereka kepada pencipta alam semesta, dan juga dari sisi berhubungan satu dengan yang lain. Karena dua negara besar akhirnya saling berperang. Sementara Islam datang dengan Al-Quran, memberikan petunjuk kepada mereka bahwa manusia itu derajatnya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga manusia mengejar takwa. Mengejar takwa, tidak mengejar yang lain. Sama juga ketika kita hari ini berpuasa di bulan Ramadan, yang kita kejar juga takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan muaranya ya untuk takwa. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka karena kemuliaan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini juga, orang-orang soleh terdahulu itu sibuk dengan Al-Quran kalau sudah masuk Ramadan. Ya, istilahnya terus tadarus itu adalah hal yang memang dahulu tradisi salaf terdahulu. Mereka sibuk dengan Al-Quran. Ya, kita sebelumnya sibuk depan bolak-balik buka HP. Ada WA, ada kering sedikit buka, kering sedikit buka. Sekarang ganti kering sedikit buka Quran. Dikit-dikit ngaji, dikit-dikit ngaji. Kalau sebelumnya dikit-dikit buka HP. Maka kalau Ramadan ini dikit-dikit buka Al-Quran. Artinya sering berinteraksi dengan Al-Quran. Yang mungkin selama 11 bulan jarang kita baca. Maka kaum muslimin mestinya di bulan Ramadan ini sibuk dengan Al-Quran. Karena pendahulu kita yang soleh juga begitu. Dari Nabi SAW, beliau sendiri membaca Quran di hadapan malaikat Jibril, mengulang bacaannya. Kemudian dilanjutkan para pendahulu kita yang soleh ketika Ramadan ini, ya banter-banteran, maksudnya banyak-banyakan membaca Quran. Ya. Ada seperti Imam Qatadah itu biasanya sepekan sekali, di luar Ramadan itu khatam. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, 3 hari sekali. Jadi sehari 10 juz itu mantap itu. Nikmat. Ya, waktunya berharga. Dan kemudian di 10 hari terakhir akhirnya beliau bisa khatam sehari sekali. Ada lagi Imam Malik bin Anas. Jadi beliau pengajar di Masjid Nabawi. Mengajari kitabnya beliau yang beliau karang Al-Muwatta. Ini kalau sudah Ramadan perai. Jadi para salaf terdahulu sebenarnya nek Ramadan perai pengajian. Ya, dulu itu sebenarnya para salaf itu kalau Ramadan perai pengajian. Coba kalau kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu biasanya
ada kajian-kajian. Ini Ramadan prei. Kenapa ulamanya, istilahnya kalau di pondok kiainya itu sibuk dengan Quran. Ya, sibuk, makanya pondok-pondok itu biasanya dulu kalau Ramadan santri kan balik kabeh. Kenapa? Karena kiainya ingin berinteraksi dengan Quran. Ingin banyak membaca Al-Quran karena memang apalagi Imam Syafi'i ya, yang kita di Indonesia ini sebagai madhab utamanya yang sering banyak dipakai. Imam Syafi'i juga nek Ramadan tuh maca Quran terus. Saking seringnya maca Quran sedina iso khatam pindho. Masya Allah. Sehari khatam sampai 2 kali. Kita kelenger ngono ya. Beliau khatam bisa sampai 2 kali. Ini imam kita. Orangnya mungkin kalau Pak Dar lebih gede Pak Dar mungkin ya. Jadi secara fisik itu ya beliau ya sama ya. Jadi memang yang paling kuat orang-orang dahulu itu memang yang ada dalam hatinya. Jadi memang fisiknya Nabi coba kita lihat. Beliau wafat usia berapa? 63. Panjenengan ada mungkin yang lebih dari 63 ya? Ada. Nabi itu wafatnya usia 63. Mungkin tidak tua banget. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang dahulu bukan orangnya besar-besar, kemudian akhirnya mereka bisa beramal banyak. Tapi fisiknya enggak jauh beda dengan kita, hanya memang apa yang ada dalam hatinya itu luar biasa sehingga mereka sibuk dengan ibadah di bulan Ramadan ini sampai-sampai sehari bisa khatam 2 kali. Ming syaratnya jenengan kudu apal. Kelihatannya kalau nggak hafal Quran itu sedino ora iso. Kalau hafal itu insya Allah bisa cepat bacanya, sehari bisa sekali khatam, 2 kali khatam insya Allah bisa. Ya kalau kita ya mungkin sebelumnya 3 jadi 5 kali atau 4 kali. Atau yang sebelumnya belum pernah sama sekali khatam ya minimal sekali lah khatam Ramadan tahun ini. Yang lain mungkin bisa dilanjutkan dan seterusnya. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat di dalam mengisi waktu kita di bulan Ramadan dengan tilawah atau tadarus Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.